Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Indonesia. Gimana kabarnya? Ya, saya masih berada di kota Gaza, pusat gempuran dari pihak penjajah. Eh, Alhamdulillah saya dan anak istri sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai dengan saat ini situasi di Gaza belum kondusif. Masih terjadi gempuran dan pengeboman, dan masih terjadi perang antara kedua belah pihak, yaitu antara pejuang Palestina di Gaza dengan militer penjajah. Ya, hidup di Gaza saat ini itu tidak bisa dibayangkan sulitnya seperti apa, dan penuh dengan ketegangan karena serangan yang dilakukan oleh pihak penjajah itu acak dan tidak memilih target, apakah ini wilayah atau tempat kediaman warga sipil yang di dalamnya berlindung ratusan keluarga, baik itu wanita, lansia, dan juga anak-anak. Sudah brutalnya luar biasa melakukan pengeboman dan serangan secara membabi buta. Saya perlu cerita sedikit berkaitan dengan kehidupan di Gaza saat ini, teman-teman. Saya sendiri di Gaza itu sudah sejak tahun 2009, lanjut lagi tahun 2010. Nah, sejak tahun 2010 itulah saya menetap di Gaza, dan alhamdulillah menikah dengan muslimah Palestina. Saat ini alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama saya beri nama Filin. Filin itu kepanjangannya Filistin Indonesia. Anak kedua saya beri nama Nusantara. Yang ketiga namanya Bahari. Alhamdulillah saat ini mereka sekolah di Gaza, dan saya sendiri pun aktivitasnya adalah di jalur Gaza. Sejak hari pertama terjadi agresi itu situasinya memang langsung berubah 180 derajat Celcius, yaitu Gaza, yang mana sudah mulai sejak hari pertama sudah mulai terjadi serangan besar-besar yang dilakukan oleh pihak penjajah. Nah, hari ini sudah melebihi lebih dari 22 hari serangan besar-besaran oleh pihak penjajah kepada warga sipil Gaza. Kenapa saya katakan yang menjadi korban adalah warga sipil Gaza? Karena gempuran yang dilakukan oleh pihak penjajah itu targetnya adalah anak-anak, wanita, lansia, dan warga sipil. Itu kenapa saya katakan serangan gempuran atau serangan yang dilakukan oleh penjajah itu ya warga sipil dan anak-anak targetnya, dan itu realitanya memang seperti itu. Saya berbicara seperti ini menyampaikan bikin video seperti ini masih terjadi pengeboman di seluruh Gaza, tentunya Gaza Utara, Gaza City atau kota Gaza, Gaza bagian tengah, dan juga di Gaza bagian selatan. Hampir sampai dengan saat ini sudah lebih dari 22 hari, dan tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan di Gaza itu penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran, dan penuh dengan ketakutan. Coba teman-teman bayangkan sendiri bagaimana hidup tanpa listrik. Coba teman-teman bayangkan bagaimana hidup tanpa komunikasi, hidup tanpa internet. Karena saat ini kan kita di zaman bergantung terhadap online, internet, jaringan komunikasi yang sudah mencapai mungkin yang saat ini tentunya perkembangan zaman dengan berbagai jaringan internet itu sudah mencapai 4G, 4G, dan kekuatannya itu luar biasa. Nah, tetapi saat ini di Gaza teman-teman itu tanpa listrik, tanpa internet, tanpa komunikasi,
tanpa air, tanpa makanan, tanpa solar, benar-benar lumpuh, dan seakan kembali ke zaman bahla, zaman dulu, yang mana nenek moyang kita itu hidup dengan menggunakan lampu templok atau lampu lentera, tanpa internet, tanpa komunikasi. Nah, saat ini yang dirasakan oleh warga Gaza itu ya seperti itu. Bahkan sampai untuk mendapatkan air minum pun sangat sulit. Tanpa komunikasi, tanpa jaringan internet karena sudah diputus oleh pihak penjajah. Nah, selama ini kehidupan warga Gaza itu bergantung terhadap perizinan atau pasokan yang dilakukan oleh pihak penjajah, seperti listrik itu mayoritasnya dari pihak penjajah, air mayoritasnya juga, obat-obatan sama bahan makanan masuk ke wilayah Gaza itu harus seizin dari pihak penjajah, karena kan kita tahu sendiri Gaza itu sudah lebih dari 17 tahun di bawah blokade kan, jadi ketergantungan sengaja agar supaya warga Gaza itu bergantung kepada pihak penjajah, sengaja disusahkan, sengaja dikrisiskan, sengaja dimiskinkan. Itu yang terjadi di jalur Gaza. Padahal kita zaman sekarang ini kan tanpa harus bergantung, kita bergantung atau negara tertentu merdeka, berdaulat, tidak tergantung terhadap pihak manapun yang di luar dari negara tersebut. Tapi di Gaza dan di Palestina itu sengaja digantungkan atau ketergantungan, sengaja dibatasi ruang gerak mereka agar supaya mau tidak mau mereka harus bergantung, makan, minum, semuanya itu bergantung terhadap penjajah. Dengan demikian saat ini di Gaza saya sendiri merasakan bagaimana hidup di Gaza ini benar-benar susah, benar-benar menegangkan, benar-benar menakutkan, dan akan tetapi luar biasa ya warga Gaza itu, mereka walaupun dalam hidup seperti ini itu mereka memilih untuk tetap tinggal di Gaza, karena kan mereka sangat peduli dan yakin bahwa ini adalah rumah kami, ini adalah tempat tinggal kami, ini adalah tanah kelahiran kami, ini adalah negara kami. Jadi kami pantas untuk tinggal di sini. Bahkan selama peperangan itu berbagai selebaran yang dibagikan oleh penjajah meminta, mengultimatum kepada warga Gaza untuk keluar atau berpindah dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Ada satu dua yang terpengaruh, terprovokasi, tapi mayoritasnya itu mereka tetap memilih di jalur Gaza. Jadi saya tidak bisa membayangkan teman-teman di malam hari itu tanpa listrik, tanpa komunikasi, tanpa internet, itu terjadi pemboman sana sini, bom kiri kanan. Tawakalnya luar biasa, ketegarannya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Bahkan untuk di dunia saat ini saya belum pernah melihat bagaimana ketegaran, komitmen, dan keberanian dari warga atau masyarakatnya, kecuali di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Ini luar biasa teman-teman, luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kiblat pertama Islam dunia adanya di Palestina. Dan satu paket teman-teman, juga menyediakan generasi tangguh. Coba kita bayangkan kalau generasinya tidak setangguh seperti seperti ketangguhan dari pejuang Palestina, tidak bisa mempertahankan tanah Palestina. Bisa dikatakan tanah Palestina itu kosong. Akan tetapi ya dengan berbagai peralatan mereka, kemampuan mereka, taktik mereka, itu mereka yakin bahwa apa yang kami miliki itu tidak ada apa-apanya. Akan tetapi ini karena dukungan dan juga atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian walaupun hidup serba sulit, serba penderitaan, kematian, jasad di mana-mana,
masih ribuan jasad yang tertimbun, terperangkap di bawah reruntuhan rumah. Orang tua kehilangan ayah, orang tua, ibu kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami. Saat ini yang terjadi adalah di jalur Gaza seperti itu, teman-teman. Brutal dan juga pelanggaran hak asasi manusia, krisis kemanusiaan. Manusia tidak ada harganya sama sekali saat ini adanya di jalur Gaza. Jadi saya sebagai orang asing warga negara Indonesia yang alhamdulillah bisa berada di Palestina, di Gaza, tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi saksi tentang perjuangan, bisa merasakan dan melihat langsung bagaimana penderitaan saudara kita di Palestina. Jadi teman-teman di Indonesia, kita jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk bahwa dengan dukungan kita, dengan donasi kita, maka segera membebaskan tanah Palestina. Tidak seperti itu. Kita memberikan dukungan, ini bagian dari kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita sebagai wasilah. Jangan sampai dalam image atau pikiran kita itu dengan donasi kita akan membebaskan tanah Palestina. Oh, tidak ada apanya sama sekali teman-teman dengan donasi kita. Kemerdekaan yang akan diraih oleh Palestina itu atas karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari donasi kita, teman-teman. Dari donasi kita itu menjadi tanggung jawab kita untuk membantu, untuk meringankan penderitaan mereka, untuk mensupport mereka. Dukungan yang kita berikan pun tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah dikorbankan oleh warga Gaza. Mereka mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, nyawa mereka, yaitu untuk siapa? Untuk menjaga harga diri Islam di Palestina. Yang mereka perjuangkan bukan soal tanah saja, teman-teman. Yang mereka perjuangkan bukan soal rumah saja. Akan tapi yang mereka perjuangkan ini adalah tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, yaitu tanah Palestina. Jadi sekali lagi teman-teman, alhamdulillah di Indonesia kita masih diberikan kelebihan, kesehatan, panjang umur. Yang paling urgent untuk kita beri dukungan adalah doa. Itu sih, saya itu selalu menghimbau kepada teman-teman Indonesia untuk memberikan dukungan ke Palestina. Itu yang paling penting adalah doa. Saya sendiri teman-teman berada di Gaza ya sudah belasan tahun, tapi merasa bahwa saya kok belum banyak berbuat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Padahal setiap hari bersama dengan mereka, setiap hari kegiatan di lapangan, setiap hari. Itu yang saya rasakan teman-teman. Jadi sekali lagi doa dari teman-teman Indonesia. Ini pesawat penjajah, semoga segera damai, segera ada gencatan senjata agar supaya warga Gaza bisa keluar dari rumah untuk mencari saudara mereka yang telah meninggal dunia, yang tertimbun di dalam reruntuhan. Dengan gencatan senjata warga Gaza bisa mendapatkan bahan makanan atau bantuan air minum, bantuan santap makanan. Dengan gencatan senjata kami tim juga bisa bergerak untuk memberikan bantuan, menyampaikan. Karena kalau situasi seperti ini ya kita pun tidak bisa bergerak atau berbuat apa-apa teman-teman. Sekali lagi mohon doanya dari teman-teman di Indonesia. Semoga situasi segera mereda, bisa tercipta gencatan senjata antara kedua belah pihak. Saya sendiri tidak punya kapasitas untuk berbicara yang lebih dulu siapa atau yang punya kekuatan luar biasa itu siapa, atau menyalahkan siapa, atau saya tidak punya kapasitas seperti itu. Saya lebih ke bagaimana caranya menjaga hubungan antara Indonesia dengan Palestina dari sisi kemanusiaannya. Seperti itu. Mohon doanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.